Baik, terima kasih yang pertama kepada teman-teman yang sudah memberikan waktu untuk datang di ruang ini untuk bersama kita melakukan diseminasi. Ya. Yang pertama untuk ibu kepala sekolah, terima kasih atas waktunya dan teman-teman ibu semuanya. Pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak akan memberikan sedikit ilmu yang sudah saya terima dari modul 1.4. Jadi apa yang sudah saya terima ini sesuai dengan tugas yang diberikan, saya harus bisa membagikan kepada teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita awali dengan doa. Saya minta Ibu Mei untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman sekalian, kita hening sejenak. Kita berdoa dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala penyelenggaraan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan kami mulai dari pagi dan khususnya pada siang hari ini kami telah berkumpul di tempat ini mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang kami dapat pada hari ini dapat berguna bagi kami semua, lebih khusus bagi anak didik kami. Kami masih mohon penyertaan dalam kegiatan ini hingga selesai, sehingga kegiatan ini dapat berguna bagi kami semua. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Mei yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi apa yang saya paparkan sebentar masih terlalu sedikit, masih terlalu minim ya. Bukan berarti saya mau mendahului menjadi ibu kepala sekolah teman-teman sekalian. Ya, kita sama-sama berbagi apa yang kita punya, berbagi. Mungkin suatu saat nanti Bapak Ibu juga akan mendapat kesempatan seperti saya. Kita sama-sama untuk berbagi. Mungkin itu awalan dari saya. Jadi dalam kegiatan ini saya akan membagikan tentang budaya positif. Tentunya budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing, di kelas kita masing-masing. Tetapi ada sesuatu yang miskonsepsi yang selama ini kita sudah lakukan di sekolah kita, di kelas kita, maupun mungkin di rumah kita. Yang pertama, tentang tujuan apa yang kami lakukan saat ini adalah memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Tujuan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah sehingga membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Latar belakang dari kegiatan ini adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan misi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Tolak ukur dari apa yang kami lakukan ini ada tolak ukurnya. Yang pertama, warga sekolah mendapatkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, murid mampu memahami dan bersama-sama membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Ya, ini yang tolak ukur yang kedua ini setelah kita guru mendapatkan ini tentang materi tentang disiplin positif ini, kita dapat nanti akhirnya kita tularkan kepada murid-murid kita dengan melakukan kesepakatan kelas. Yang ketiga, memperbaiki proses pendisiplinan murid melalui penerapan segitiga restitusi. Tentang segitiga restitusi ini adalah salah satu materi nanti, mungkin materi yang terakhir nanti yang dapat kita pelajari tentang kelanjutan dari disiplin positif. Berikutnya, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama,
tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Kita masuk di materi yang pertama, tentang perubahan paradigma pembelajaran. Jadi seiring perubahan waktu dari tahun ke tahun, kita mengalami perubahan-perubahan. Salah satunya adalah perubahan paradigma tentang pembelajaran juga. Jadi apa itu pembelajaran paradigma? Pembelajaran paradigma perubahan belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Yang kita perlu garis bawahi bahwa siswa ini sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa. Dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat. Jadi selama ini kita mungkin mungkin ada teman-teman juga yang menganggap bahwa kita satu-satunya sumber informasi dan kadang mengabaikan apa yang sebenarnya siswa juga miliki. Jadi siswa harus merasa terlibat. Yang kedua, merasa didengar apapun kemampuan siswa. Kadang juga kita mengabaikan siswa yang punya kemampuan rendah, sehingga saat kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kita lebih fokus pada anak-anak yang mampu saja. Yang berikutnya, didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih otonom, kritis, dan kreatif. Selanjutnya kita akan belajar tentang disiplin positif. Ya, tentang disiplin positif ini mungkin saya sebelum menerima materi yang saya terima ini banyak miskonsepsi juga tentang disiplin positif. Selama ini saya merasa bahwa dengan disiplin positif itu banyak dengan aturan-aturan yang kita buat. Mungkin di sekolah juga aturan-aturan yang dibuat guru, kepala sekolah, itu yang mungkin sering kita lakukan. Padahal kita lihat sama-sama, kata disiplin yang kita bayangkan adalah apa yang dia. Jadi kita sedikit tanya jawab. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Ya, mungkin seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa disiplin itu sebuah aturan, ya, yang berkaitan dengan aturan. Coba Ibu, untuk yang kedua, mungkin Ibu yang lain bisa menjawab, apa yang terlintas di pikiran Anda tentang disiplin? Disiplin itu mematuhi segala aturan yang ada. Mematuhi aturan yang ada. Ya. Berikutnya mungkin Ibu Angel, disiplin itu apa? Menurut saya sama seperti Ibu Betty, karena disiplin itu merupakan aturan yang harus ditaati. Iya. Aturan yang harus ditaati. Itu benar. Itu saya juga, menurut saya sebelum mendapatkan materi seperti yang lalu juga seperti itu. Dan disiplin itu bahwa aturan-aturan itu sudah ada, sudah ditayangkan. Sudah ada, kau harus buat seperti ini, tidak boleh seperti ini. Aturan yang lalu. Oke, baik, kita lanjut. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata-kata tertib. Seperti yang tadi kamu harus buat ini, harus ini, tidak boleh ini. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini pasti sudah pernah kita lakukan dan mungkin sering kita lakukan. Apabila anak-anak tidak melakukan kedisiplinan, pasti akan mendapatkan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda.
Karena belajar tentang disiplin positif tidak dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman menurut paradigma apa yang kita pelajari tadi, hukuman tidak lagi berlaku terhadap anak-anak untuk mendisiplinkan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kadang anak-anak melakukan kedisiplinan karena ada rasa takut. Karena sudah tahu kalau saya tidak melakukan ini pasti ada hukumannya seperti ini. Jadi kadang kedisiplinan anak terpaksa. Itu yang sering terjadi di sekolah-sekolah selama ini. Padahal menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Kemerdekaan. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Bertolak belakang dengan kata yang pertama tadi bahwa disiplin sudah ada aturannya. Padahal disiplin sebenarnya adalah muncul dari dalam diri kita masing-masing dengan kesadaran diri kita masing-masing. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Kata Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetak itu buku yang maaf saya kurang ini apa itu dalam buku Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut. Selain itu Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Disiplin diri berarti muncul dari diri kita masing-masing, yang artinya memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal seperti yang sudah kita singgung pertama kali tadi. Ya, eksternal berarti dari orang lain, karena adanya takut hukuman, kalau takut ancaman, ya. Jadi muncul dari motivasi internal atau dari diri sendiri. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Berikutnya, adapun definisi kata merdeka menurut KHD, mardika. Dalam bahasa Jawa, mardika itu juwarno. Ini bahasa Jawa ya. Artinya, saya bisa baca semua ya. Ini mardika itu juwarno norong lepasin pamrih. Gengugo, kuat kuoso, aman diri, priyanggo. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang terakhir ini ya, jadi tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrisik. Nilai-nilai kebajikan itu tentunya bukan hal yang baru lagi untuk kita. Dalam kurikulum merdeka kita ada nilai-nilai yang sudah kita pelajari dan sudah kita terapkan di disiplinnya pada anak-anak, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
sebelum kita lanjutin materi berikutnya tentang kedisiplinan tadi, karena kita memaksakan diri kepada anak-anak untuk disiplin. Kadang anak-anak menurut kita yang kita dengan kata nakal itu, ya, nakal itu padahal kita kadang tidak tahu bahwa anak-anak itu memiliki kebutuhan yang belum kita berikan. Jadi kita perlu memahami keinginan-keinginan anak-anak sampai melakukan ketidakdisiplinan itu karena apa. Selanjutnya terdapat 3 teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Benar ini pasalnya? Iya. Diane Gossen ya. Jadi ada 3 teori motivasi sampai kita semua atau anak-anak yang melakukan sesuatu itu kan ada 3 motivasi. Nanti kita bisa lihat motivasi mana kira-kira yang menurut kita yang terbaik. Yang pertama, motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau seandainya misalnya anak-anak takut tidak terlambat, kalau saya nanti terlambat, nanti apa yang terjadi? Misalnya suruh membersihkan kamar WC, suruh menyapu halaman belakang, ya itu. Kadang motivasinya seperti itu, dan dia akan melihat hukuman apa yang akan dia dapatkan kalau tidak melakukan. Selanjutnya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Ya. Jadi motivasi ini tadi yang kita sudah singgung pertama tadi, melakukan sesuatu karena ada sesuatu dari luar, bukan karena dorongan diri sendiri. Tentunya kita dulu pernah sebagai anak-anak pasti pernah melakukannya. Mungkin ini supaya jangan ngantuk, mungkin salah satu guru mungkin memberikan pengalamannya waktu SD atau masih SMP tentang perilaku ini, melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Mungkin Ibu Ika bisa menceritakan pernah melakukan sesuatu aturan di sekolah yang belum kita aturan karena takut hukuman. Pernah? Pernah ada Bu. Oke. Mungkin Ibu Ika atau siapa mungkin bisa menceritakan sedikit apa yang pernah kalian buat? Ibu-ibu buat. Jadi seperti anak-anak lagi kalian buat. Ya. Ibu Mei mungkin? Oke, kalau menurut saya contoh kecil saja, kalau kita datang terlambat pasti dulu juga sama bawa kayu. Makanya kita datang cepat-cepat untuk menghindari supaya jangan bawa kayu. Ada banyak lagi Ibu. Iya, tepat sekali. Jadi melakukan kedisiplinan karena adanya takut hukuman, dan takut menghindari hukuman. Jadi itu adalah motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini memang harapnya agar lebih baik lagi, agak sedikit bagus ya. Dan satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti melakukan sesuatu karena ada sesuatu, ada hadiah. Hal ini masih kita ada temui di sekolah-sekolah. Di lomba
Terus ada lagi mungkin saat penerimaan rapor yang masih kita temui, masih ada hadiah-hadiah. Jadi kalau menurut kita itu adalah sebagai bentuk penghargaan, sebagai itu untuk motivasi siswa supaya nanti dia lebih semangat lagi belajarnya. Tapi menurut teori dari Jan Gessen itu kurang tepat. Apa yang dilakukan ini kurang tepat. Kenapa? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini tidak bersifat eksternal. Jadi nanti mereka akan terjadi ketergantungan karena sudah terbiasa dengan hadiah. Apabila melakukan sesuatu tidak ada hadiah, mereka tidak akan melakukannya lagi. Kita tanya dulu, ada perlombaan apa misalnya, atau melakukan ini kita belajar lomba kuis, hadiahnya apa sebentar? Oh ini tidak ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah, saya tidak mau ikut. Misalnya, kita akan menjadi ketergantungan. Jadi melakukan sesuatu karena adanya imbalan. Berikutnya yang ketiga, dalam motivasi yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, Menjadi apa? ada 5 motivasi ya? Ini untuk 5 motivasi. Tidak. 5 motivasi. Oke, lanjut. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa? Apa apabila saya melakukannya? Baik. Lanjut. Di sini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya. Karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari 3 teori ini saya yakin bahwa 3-tiganya itu pernah kita lakukan ya, karena proses pertumbuhan kita dari kita masa sekolah, masa kita kuliah, dan kita sekarang menjadi seorang pendidik, bahkan kita sudah menjadi seorang pendidik pun kadang masih muncul motivasi itu. Ya, misalnya motivasi yang pertama, karena kita mungkin adanya aturannya dari kepala sekolah untuk hadir tepat waktu, mungkin dalam hati kecil kita masih ada motivasi takut ditegur kepala sekolah. Misalnya hadir terlambat, ya, pasti kita yang seperti itu. Nah, tapi menurut teori ini yang terbaik adalah motivasi internal. Berarti bukan karena takut karena hukuman, tetapi karena benar Ibu Emi, karena kesadaran diri bahwa kita meyakini bahwa perilaku itu yang kita hadir tepat waktu itu bukan perilaku yang terbaik. Itulah motivasi diri kita. Mari Pak Ben, silakan masuk. Ini ini tadi sudah saya apa ya? Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Tadi saya sudah bertanya tentang Bapak Ibu guru, kira-kira menurut pengamatan Bapak Ibu guru, motivasi mana dari ketiganya itu yang masih anak-anak lakukan? Ibu Betty pertama, karena takut hukuman. Semuanya lebih menonjol pertama. Berarti itu menjadi PR untuk kita semua. Jadi perilaku yang mendisiplinkan itu sebenarnya bukan karena aturan yang dilakukan di sekolah, tetapi karena pendisiplinan dari diri kita sendiri, ya, atau kesadaran dari diri kita sendiri.
Berikutnya kita masuk di 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kaitan dari yang materi pertama tadi tentang 5 dasar kebutuhan manusia, ya. Kadang untuk mendisiplinkan anak-anak itu kita sebagai guru masih punya egois yang tinggi. Kita kadang langsung mengambil kesimpulan bahwa anak itu melakukan sesuatu itu tidak baik, nanti kita terus memarahinya. Padahal kita harus mencari tahu dulu sampai anak-anak melakukan seperti itu pasti ada sesuatu yang terjadi pada diri mereka yang sebenarnya kita tidak ketahui. Oleh sebab itu kita harus tahu ya, kebutuhan-kebutuhan mereka tersebut. Menurut bisa situasi tersebut dan terbukti. Kita ini sebentar saya menunjukkan. Saya sengaja tutup ini apa supaya jawabannya sebentar ini apa. Oke. Ya, sebelum kita masuk di 5 kebutuhan dasar manusia, di situ ada kasus atau sebagai pertanyaan pemantik. Jadi Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin saya minta Pak Beni. Pak Beni untuk bisa menjawab. Kira-kira kalau posisi Pak Beni seperti Ibu Ambar itu apa yang Pak Beni lakukan? Bisa baca ulang lagi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni, ya namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Bagaimana Ibu Angel? Memanggil anak yang bersangkutan, Memanggil ya. tanya ke dia berbagai alasannya kenapa dia melakukan hal itu. Ya. Sudah. Oke, terima kasih untuk Ibu Angel ya. Memanggil, ya. Berarti Ibu Angel itu sudah termasuk guru yang sudah modern ya. Coba. Saya dulu kadang kalau ini saat situasi apalagi saat pikir dan ini kita kalau ada anak melakukan hal seperti yang dilakukan Doni ya itu kita langsung memarahinya. Bersyukur kita sudah ada kesadaran ya, seperti Ibu Angel lakukan itu memanggil Doni ya, memanggil Doni dan menasehati seperti itu ya. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, salah satu yang Ibu Angel tadi sebutkan itu sudah masuk ya. Kita akan masuk di 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sebenarnya kita sudah ada semuanya karena kita baru belajar tentang teori ini dari mungkin kita baru ini mendengarnya. Padahal ini sudah sering kita lakukan ya atau kita dengar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau namanya survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, ini semua orang pasti butuh. Dari sejak lahir sampai kita mau menjelang ajal kita butuh kebutuhan ini. Ya, semuanya pasti penting ini. 5 kebutuhan ini semua ada pada kita. Berikutnya, kasih, sayang, dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini
Dan ketiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini kadang mungkin sering kita hadapi anak-anak yang kenakalannya berlebih. Itu sebenarnya kita sering ngomong ini anak pasti di rumahnya kalau kita lihat latar belakang keluarganya dia tinggal dengan nenek atau dengan tante, jadi kurang kasih sayang sehingga kadang anak-anak melakukan hal-hal yang kita bilang tidak baik atau nakal tadi. Yang ketiga, penguasaan. Ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah ini, kadang seperti yang saya sudah omong tadi, kadang kita memberikan pertanyaan kepada anak-anak yang mampu saja. Ya, kita meremehkan anak-anak yang kita anggap bilang lambat atau kita sering kalau berkata kasar kita bilang bodoh. Padahal sebenarnya kita tidak boleh mengatakan anak tersebut bodoh. Ya. Di sisi anak-anak yang lembah ini kadang kita mengabaikan mereka. Kita mengabaikan mereka, misalnya kita menanyakan sesuatu supaya lebih cepat pembelajaran kita bisa lancar, kita kadang bertanya kepada anak-anak yang mampu, sehingga mengecilkan anak-anak yang tidak mampu, sehingga mereka kasih mereka yang mampu, saya bermain saja, ibu guru tidak peduli dengan saya. Kadang itu yang terjadi. Padahal semua anak walaupun bilang anak tingkatannya tidak mampu, mereka membutuhkan penghargaan atau penguasaan tadinya. Ya, mereka harus perlu didengarkan juga, harus mendapatkan pengakuan. Yang keempat, berapa menit? Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Dan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang aktif. Anak-anak yang aktif biasanya dia tidak tenang, dia tidak selalu ada di tempat duduknya. Ya, saya sering banyak mengalami beberapa anak yang aktif itu, dia tidak bisa duduk diam. Dia ke bangku yang satu, ke bangku yang lain, ya. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendapatkan itu. Nah, karena apa? Anak menginginkan kebebasan. Saya akan merasa nyaman kalau saya menulis sambil berdiri misalnya. Jadi mereka kadang tidak duduk tertib seperti teman-teman, mereka berdiri karena dia merasa bebas kalau mendengarkan ibu guru sambil berdiri atau menulis sambil berdiri. Itu kebebasan. Berikutnya, yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Ya, dalam kebutuhan ini, kesenangan ini, ya, mungkin kita bisa terapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Tidak selamanya bahwa pembelajaran itu kita lakukan di kelas. Menyangkut kebutuhan ini, kesenangan ini. Ya. Tidak semuanya anak-anak mau menerima pembelajaran dan tentunya akan bosan. Semua anak kalau di dalam kelas. Jadi karena anak-anak, apalagi anak-anak SD, mereka masih sangat membutuhkan hal-hal ini kesenangan, ya. Bermain sambil belajar atau sebaiknya belajar sambil bermain.
Berikutnya, materi berikutnya tentang posisi kontrol ya. Posisi kontrol ini ada hubungannya dengan tadi pendisiplinan tadi, tentang anak-anak yang disiplin ya. Apa yang kita lakukan dalam menghadapi anak-anak yang tidak melakukan kedisiplinan itu ada hubungannya dengan posisi kita sementara. Nah, apa yang kita lakukan terhadap anak-anak tersebut? Ada di sini ada 5 posisi kontrol yang kita sudah lakukan. Saya yakin sebentar saya paparkan materi kita sudah lakukan semua. Ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita akan kupas satu-satu. Tentang 5 posisi kontrol itu yang penghukum, pemantau, dan lain-lain itu yang seperti apa? Yang pertama tentang penghukum. Jadi tentang penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini contoh kata-kata Bapak Ibu guru sebagai penghukum ini, patuhi aturan saya, atau awas, misalnya dengan tangan ya, atau awas, atau kita dengan kepala tangan ya, itu benar Ibu Ika. Kamu nih ya, itu sebagai penghukum. Ada lagi kata-kata ini, kamu nih selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai ya, pasti yang terakhir selesai, selalu mengecap anak itu seperti itu. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara akan pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ya, itu guru dengan posisi sebagai penghukum itu merasa bahwa dengan cara seperti itu dia akan berhasil mendidik seorang anak. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya akan terjadi. Ya, kemungkinan murid akan menjadi marah, bahkan mendendam, dan bersifat agresif. Karena kita mendapatkan anak-anak yang temperamennya berani, bahkan dia mau melawan kita lagi guru. Syukur kita ini masih SD. Kalau anak-anak yang SMA mungkin guru dengan siswa bisa berkelahi. Kalau kita masih menggunakan cara sebagai penghukum. Kita lanjut, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya untuk melampiaskan kesalahannya itu. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bak guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, itu hasilnya nanti yang buruk seperti itu. Ya. Mungkin pernah terjadi anak-anak menulis di kertas memaki ibu guru, menulis nama ibu guru dan maki. Mungkin akan terjadi seperti itu. Kalau kita posisi kita sebagai penghukum. Berikutnya, pembuat merasa bersalah. Jadi yang melakukan itu merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan suaranya agak lembut, ya, tidak keras seperti tadi, lembut, membuat merasa bersalah. Ya. Kata-kata yang biasa dilontarkan ibu guru, kata-kata lembut tadi adalah, ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Jadi kalau kita sudah omong seperti itu, anak-anak pasti akan merunduk, oh saya salah. Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Dimana di posisi ini murid akan memiliki penilaian terhadap dirinya itu dia telah melakukan suatu keburukan, dan hasil nanti dalam jangka panjang atau jangka pendeknya adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang keempat, yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Jadi posisi guru sebagai teman itu yang menganggap anak-anak itu seperti teman. Dari teman dengan kata-kata ini ya, contoh kata-kata ini guru ini, ayolah, bantulah demi bapak ya. Atau ada kata lain, ayo ingat bantuan bapak selama ini.
Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Oh, saya pikir Bapak itu teman saya sehingga akan membantu saya lagi, sehingga tidak akan melakukan ini lagi." Ini posisi kelemahan dari posisi guru sebagai teman. Berikutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau artinya mematuhi, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa dikatakan, diucapkan kepada murid-muridnya itu antara lain adalah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensi apa apabila kamu melakukan itu? Itu posisi seorang pemantau. Dan hasil nantinya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas itu dan jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu seorang posisi guru sebagai seorang pemantau. Yang terakhir, sebagai manajer. Manajer adalah posisi yang terakhir ya. Ini setelah saya mendapatkan ini adalah manajer posisi yang tertinggi yang terbaik yang dilakukan oleh guru. Manajer artinya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Jadi kita sebagai manajer, posisi sebagai teman dan pemantau itu sudah dimiliki oleh seorang guru tersebut. Ya, dari tarapannya sudah ada, sudah dia punyai dan masuk di tarapan manajer. Kata-kata apa yang bisa diungkapkan saat anak-anak mendapatkan permasalahan? Guru sebagai seorang manajer dia akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas kita. Apakah kamu meyakininya? Misalnya anak sudah mengatakan, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kata-katanya itu didapatkan dari jawaban anak-anak sendiri, bukan dari kita yang mengarahkan, tapi anak-anak mengakuinya sendiri. Itu dari posisi manajer. Jadi sebelum saya lanjut ke keyakinan kelas, mungkin sedikit saya bertanya, dari 5 posisi kontrol tadi, menurut Ibu Emi, posisi kontrol mana sekarang yang Ibu Emi miliki? Sudah sampai di tahap mana? Saya ini apa ulang tadi posisinya tadi? Jujur, pastinya jujur ya. Sekarang posisi kita sudah sampai di mana? Masih penghukum, ada lagi hukum. Saya pakai semua 5 posisi. Bisa. Oke, kalau Ibu Mei 5-5-nya itu pakai tergantung kok ini apa situasi ya. Situasi. Oke. Ya, saya juga untuk terbawa emosi sampai lagi di. Iya benar. Ya saya akui sendiri untuk saya juga posisi itu pernah kita lakukan ya. Mungkin yang posisi yang kelima ini mungkin agak sulit juga kita lakukan ya, mengingat karena banyak alasan-alasan yang kita ungkapkan. Anak ini terlalu aktif, terlalu nakal ya. Karena harusnya kita sadar bahwa anak-anak kita itu datang dari berbagai karakteristik keluarga yang berbeda-beda. Jadi sudah datang ke sekolah ini juga pasti beragam juga karakter anak. Nah, jadi posisi penghukum itu mungkin yang banyak sering kita lakukan.
sampai posisi itu biasanya dulu sekarang bukan dari satu dari 5. Kalau 5 didengar bisa sampai di 1 ya. Begitu biasanya kalau guru-guru. Ya, ada masalahnya. Jadi kan tergantung situasi. juga punya kalau kita sebut yang lagi atau contoh kita sementara kemarin teman berdiskusi dengan teman terus ada anak yang membuat suatu kesalahan terus datangnya kita akan dulu alasannya apa, tapi ketika kita sudah punya serius akan mengikuti kita lagi tidak baik-baik anak-anak datang atau buat salah sedikit kita langsung ini sudah sebagai pembuka hati juga kan. Ya, oke. Terima kasih dari Ibu Ika ya pengalamannya ya sebagai ibu guru di kelas ya. Sebagai penghukum itu atau posisi yang lain itu tergantung situasinya. Kalau saat mood kita lagi tidak baik, anak melakukan sesuatu kesalahan, biasanya kita akan langsung sebagai penghukum. Tapi saat kita lagi baik kita bisa menjadi posisi seperti teman, bisa juga ya. Baik, kita lanjut. Ya. Dari posisi kita 5 posisi kontrol yang sudah kita bahas bersama tadi, kita masuk di keyakinan kelas. Jadi di awal tadi ada pendisiplinan, nanti bukan lagi menggunakan aturan. Untuk mendisiplinkan anak bukan lagi menggunakan aturan, tetapi menggunakan keyakinan kelas. Di mana apa yang kita lakukan itu kita lakukan bersama-sama dengan siswa. Ya. Jadi dengan siswa, dengan pihak terkait, misalnya kepala sekolah, kalau kita sebagai guru dan kepala sekolah dan pegawai. Jadi keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya melalui diskusi kelas, brainstorming, dan voting. Di sini saya bagikan bagaimana atau prosedur dari melakukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelasnya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Jadi guru mencatat ya. Di papan tulis atau di kertas, kita membagikan kertas di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Yang ketiga, kita susunan keyakinan kelas sesuai prosedur dengan mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi anak-anak yang mengungkapkan tadi tentunya karena mereka berasal dari aturan tadi, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Jadi kalimat-kalimat tersebut kita jadikan kalimat yang positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita ganti menjadi kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Berjalanlah, jadi jangan pakai berlari. Jangan menggunakan kata jangan atau tidak. Yang keempat, kita meninjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, meninjau kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa kita letakkan di dinding kelas, tempat yang mudah terlihat oleh semua warga kelas. Dan ini adalah 8, tadi ada saya salah ketik, cara-cara membuat keyakinan kelas bersama atau di kelas ataupun di sekolah. Sebelum masuk di materi berikutnya, apa yang dilakukan guru dalam mengatasi siswa yang bermasalah? Mungkin salah satu guru bisa memberikan komentarnya apa yang dilakukan guru dalam menangani siswa yang
mendapatkan suatu masalah. Apa? Apa yang pertama kali guru lakukan saat siswa mendapatkan suatu masalah? Ibu Mei? Menangani siswa yang bermasalah. Yang dilakukan guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Iya. Apa yang Kalau dilakukan guru berkait dan dengan materi tadi ya sudah pasti kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Seharusnya seperti itu. Kalau masalah ini menurut kelas, jadi tanya kembali kesepakatan keyakinan sekolah yang telah kita buat. Dalam kelas itu berkait dengan keyakinan kelas. Iya. Tepat sekali. Jadi setelah kita mendapatkan materi tadi yang tentang keyakinan kelas tadi, kita mulai sudah kalau begini apa yang kita menang apa? Ini tadi dulu. Menanyakan kembali keyakinan kesepakatan yang telah kita buat. Iya. Yang kita bersama orang bersama. Iya. Ya, tepat sekali. Jadi dengan penanganan ini yang akan kita pelajari di materi berikutnya yaitu dengan segitiga restitusi ya, seperti yang Ibu Mei ungkapkan tadi. Sebelum ini ada contoh keyakinan kelas ini ya, dilihat sekilas saja. Kita lanjut ke, jadi dalam menangani permasalahan siswa, sini saya sudah belajar tentang segitiga restitusi. Ya, mungkin asing, kalau untuk Ibu Mei mungkin tidak asing, mungkin bagi teman-teman yang ya, segitiga restitusi itu apa? Ya, di sini dijelaskan segitiga restitusi adalah strategi yang digunakan untuk mengarahkan siswa ke kondisi yang lebih baik melalui konseling. Jadi kalau kita nih guru SD ini tidak ada konseling, guru konseling. Jadi kita wali kelas atau guru-guru yang mampu itu kita bisa melakukan konseling terhadap siswa. Ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki diri dan mewujudkan disiplin. Segitiga restitusi bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Kelompoknya berarti ke masyarakat ya, mana mereka akan tinggal nanti. Jadi ini contoh ya, ini segitiga restitusi ini yang kita lakukan apabila anak-anak melakukan kesalahan seperti yang Ibu menjelaskan tadi, memanggil anak. Kita memanggil anak, kita tidak memarahi anak. Jadi kalau dalam segitiga restitusi ini saya belajar di sini bagaimana kita belajar menjadi orang yang lebih bersabar. Sabar dan memahami kebutuhan siswa tadi. Segitiga, ada tiga. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Mungkin dengan contoh kata-kata ini kita bisa memahami saat anak mendapatkan permasalahan apa kata-kata apa yang kita ucapkan. Ya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ya. Kita tidak langsung menyalahkan ini anak ya. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya. Setelah itu, setelah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan, menstabilkan identitas. Ya, kita bertanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya kita mengerjakan PR, pasti banyak orang juga pernah sering melakukan tidak kerja PR atau terlambat. Ya. Sehingga anak tidak terlalu merasa bahwa dirinya berbuat salah yang besar ya. Kadang-kadang anak-anak tidak mengerjakan PR itu takut menangis. Iya, menangis. Kalau teman anak ada yang menangis, merasa paling bersalah sudah berjalan ke PR, terus kita akan di sini banyak teman-teman yang tidak ke PR, tapi teman-teman tidak menangis. Iya, betul. Ya. Istilahnya kalau kita dalam bahasa daerah tuh gaul mereka tuh. Gaul ya. Apa lagi? Terus adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Si anak-anak tidak merasa ini apa lagi. Kalau sudah seperti itu, kita tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau anak-anak sudah menstabilkan identitas tadi, menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kita sepakati yang kamu langgar misalnya. Tanya seperti itu. Jadi bukan kita yang mengucapkan, tapi anak sendiri ya. Anak sendiri yang mengucapkan. Ibu saya pilih nomor langkah. Nah, setelah itu mungkin kita bertanya,
Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya nanti saya akan menjadi anak yang tidak lambat lagi. Saya mau jadi anak yang baik. Dan selanjutnya ada kata-kata pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk menuntun mereka ke arah yang lebih baik, sehingga mereka memahami. Bukan kita yang mengucapkan, ya besok jangan terlambat lagi, ya besok jangan, tapi mereka mengungkapkan sendiri. Jadi mereka menyadari sendiri kesalahannya. Dan tentunya tindakan-tindakan untuk memperbaiki juga mereka yang mengungkapkan sendiri. Solusinya mereka yang memecahkan sendiri. Nah. Mungkin itu materi dari saya bagikan kepada teman-teman semua cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak teman-teman mendapatkan materi ini tidak jelas, saya mohon maaf. Mungkin sebelum mengakhiri, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang mungkin bisa berikan kepada saya. Kalau saya mampu bisa menjawab, saya jawab. Dan kebetulan di sini juga ada Ibu Mei yang sudah duluan ingin menjadi guru penggerak, mungkin bisa membantu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Ya, saya persilakan juga Ibu Mei. Tentang materi tadi. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang mungkin bisa jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Bini selaku materi tentang budaya positif pada hari ini. Dan kami semua yang di sini sangat yakin bahwa materi ini sangat berguna bagi kita, anak didik kita. Ya. Di sini pertanyaan saya dari berbagai materi ini ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif. Yang menarik, semuanya menarik. Ada disiplin positif, ada 3 kalau tidak salah tadi. Ada apa? Disiplin positif tadi. Nah, yang saya ingin tanyakan bahwa karakter anak-anak kita di sini kita tahu sendiri itu beda di orang Jawa. Beda di orang Jawa cuma ditegur dengan suara keras saja kita langsung malu bahkan juga menangis. Karakter kita di sini anak-anak sudah terpola dengan mau kasih hukuman juga mereka tidak buat, mau kasih bawa kayu sudah mereka tidak buat. Nah dari sini saya minta teman-teman sekalian bagaimana trik-trik yang baik agar anak atau murid itu disiplin tanpa ada sanksi, tanpa ada merasa kena sanksi, tanpa ada merasa kena hukuman, tapi mereka bisa memunculkan motivasi dalam diri sendiri. Mungkin kita sama-sama bisa berdiskusi sehingga kita bisa terapkan pada anak kita. Setelah saat anak kita di sini, kalau hanya sekedar tegur, seperti datang terlambat, oh maaf ya kamu terlambat, itu sangat mustahil bagi dia. Ternyata saya dia harus masa terlambat tadi. Maaf ya kamu terlambat ya. Semakin dia harus semakin buat menurut saya. Jadi saya pikir mungkin teman-teman bisa berdiskusi juga kira-kira apa yang bisa membuat anak itu sadar dalam diri tanpa ada rasa ada hukuman atau ada sanksi pada mereka. Sekian saya. Terima kasih Ibu Mei. Dan untuk pertanyaan Ibu Mei ini sama persis yang saya utarakan kepada instruktur waktu itu. Saya menanyakan juga karena ini saya alami. Saya mengalami di sini di mana saya memperlakukan di karakter saya yang asli ya seperti yang saya miliki, saya berlakukan di anak yang saya ampuh ya di sekolah lama saya maupun di sini ternyata yang benar Ibu Mei katakan. Kita dari latar belakang yang berbeda. Kalau kita anak-anak dari rumah latar belakangnya yang biasa keras, kita halus itu kadang seperti itu. Anak-anak tentu tambah bandel, menganggap remeh kita guru. Itu benar. Dimana kita diskusikan bersama, kira-kira bagaimana menangani anak-anak yang mempunyai karakter seperti itu, untuk mendisiplinkan mereka itu seperti apa.
Mama Li yang pernah ya senior punya pengalaman yang lebih. Atau guru cover ini yang karena menangani anak-anak yang lebihnya apa mungkin kesabaran mereka ini teruji. Silakan boleh Mama Li, Ibu Eni, Ibu Ika. Cara-cara bagaimana mendisiplinkan anak ya? Iya, tanpa ada hukum. Ya, Motivasi internal yang dimunculkan, motivasi dalam diri bukan dari luar. Kalau dari saya sedikit, di sini saya sharing kalau untuk anak saya Judio Tony ini kita tahu bahwa anak ini dari kelas 1 itu rata-rata kalau misalnya mau ke sekolah itu minimal dalam seminggu harus 3 hari dia tinggal. Dia terus sampai di kelas 2, sampai ke 2 minggu lalu itu bapaknya sini di kelas, sampai lapis dia di kelas, dia mau ikut dari bapaknya. Awalnya saat hari dulu dia masih berontak di sini kelas yang buat lempar barang-barang di punya teman-teman semua. Akhirnya awalnya saya kasar dulu, terus sekali sejak tidak saya punya kaki sesuruh dia pergi, sesuruh kalau air makan. Saya tidak kena, saya tidak pukul. Awal dia sudah angkat baju mau lap air mata itu sudah menurut saya sudah langka. Dia sudah mau dengar saya tuh, dia sudah mau lap dari yang teriak suara besar. Dia tanya, kau sampai begini kenapa? Langsung saya tadi mau ikut bapak karena bapak ini kemana-mana kan selalu ajak dia sehingga anak sekolah untuk bapak. Terus saya tanya, nanti kamu tahu bapak itu kalau ke kebun dia bapak apa saja yang bapak dia mulai utarakan bapak makanan babi, haram, semua apa yang bapak buat. Bapak di kebun itu kira-kira seperti apa? Oh ibu mereka pacul di bawah terik matahari. Sekarang dia tanya, kau punya kakak, kira-kira apa yang dia buat? Excel, di atas motor baju keren. Kau memilih, kau mau dengan bapak atau seperti kakak? Kalau kau mau ikut kakak, berarti apa yang kau harus buat? Oh, ibu harus ke sekolah. Kalau kau tidak, kau punya bapak berarti mau kau Excel seperti kau punya kakak. Mau ke sekolah. Kau mau, kalau kau mau supaya ikut bangka mau dibawa transterik, mau kerja kuliah dengan putar-putar jor, orang lihat yang jor, orang tidak suka. Jadi kalau tergantung kau pilih antara dua, oh saya mau ke sekolah. Akhirnya ini saya lihat sudah mau 2 minggu ini dia ke sekolah terus. Jadi anak itu kalau misalnya dia sudah terbiasa dengan keras, sebaiknya di sini kerjaan keras. Kalau itu dia lihat, itu pengalaman anak saya. Baik, terima kasih untuk Betty ya. Mungkin dari pertanyaan Ibu Mei tadi, ya, kalau saya dapat simpulkan bahwa itu Ibu lakukan pendekatan dan ini menyadarkan diri pada anak, menanyakan diri kira-kira kebutuhan sang anak seperti itu kenapa? Berarti karena dia menginginkan sesuatu. Di sini Ibu Betty juga memberikan pilihan, ya, pilihan. Tapi salah satunya adalah untuk motivasi. Tadi tanya mau seperti kakakmu atau seperti ini, jadi karena dia melihat sesuatu yang lebih baik, jadi anak tersebut mengatakan oh saya pilih ini, jadi memberikan motivasi untuk anak itu supaya dia sadar diri untuk melakukan yang lebih baik itu yang mana. Terima kasih Ibu Betty. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan destinasi ini bersama saya. Mungkin Jadi lebih bermakna teman. Apa yang ditanyakan oleh Ibu Mei tadi, sebenarnya saya juga mau pertanyakan itu. Soal penjelasan yang diberikan oleh Ibu Betty itu mungkin di antara kita tuh kita sudah buat juga, dan kita sudah banyak mengalami. Tetapi yang saya pribadi saya alami dalam waktu dekat ini, kita ini kan kepala sekolah meminta kita bahwa kita harus buat kesepakatan kelas. Sudah buat kesepakatan kelas. Terus untuk anak-anak saya di kelas 5 itu ada beberapa kesepakatan. Salah satunya
kami punya kesepakatan, bukan mereka, kami punya kesepakatan bahwa anak yang tidak menyelesaikan tugas rumah yang diberikan oleh guru, maka mereka itu tidak boleh berada dalam kelas. Tidak boleh berada dalam kelas. Sementara dalam jangka waktu dari bulan Juli sampai sekarang ini, sampai hari ini, ada beberapa anak yang tidak diberi tugas, tetapi dengan tahu dan malu mereka tidak mau mengerjakan tugas yang mereka tidak kerjakan. Setelah itu ditanya alasan, mereka punya jawaban hanya bermain. Ada yang memang mereka kerjakan, tetapi alasannya mereka lupa bukunya setelah dikerjakan, tetapi tidak bawa. Tapi yang saya bingung itu tuh, kira-kira jalan keluar menurut teman-teman itu seperti apa? Kita sudah buat ini pendekatan, beri pemahaman bahwa mengerjakan PR itu tuh sangat penting, sekaligus sebagai latihan dari materi yang belum kamu pahami betul itu, dengan adanya soal yang diberikan oleh ibu guru itu, itu latihan untuk kamu supaya tingkat pemahaman kamu terhadap materi yang diberikan itu tuh menjadi lebih bagus. Tetapi ada anak-anak yang mereka tidak mau kerja. Tadi ada beberapa anak yang selesainya mereka punya alasan sama bilang bermain. Sehingga saya kebingungan sendiri. Saya memang soal pengalaman mengajar ya teman-teman. Memang saya kan mengajar, tetapi saya mengalami kebingungan seperti ini. Kira-kira jalan keluarnya seperti apa? Memang tidak semua hal yang seperti yang dijawab oleh Ibu Betty tadi itu yang masalah yang ringan yang bisa cari jalan keluar bisa. Tetapi masalah yang seperti saya hadapi hari itu, kira-kira jalan keluar seperti apa? Terima kasih teman-teman ada temukan jalan keluar supaya kita bisa berbagi. Terima kasih. Mama Lee sudah mengungkapkan undang-undangnya tadi ya. Jadi salah satu penanganan tadi kan kita menggunakan CCTV restitusi, tapi itu bukan jalan satu-satunya ya, karena permasalahan anak-anak ini bermacam-macam, berbeda anak tingkatan misalnya kalau untuk tidak kerja PR, kalau masih tahap awal mungkin bisa juga dilakukan yang anak-anak itu bisa pengalaman dari teman-teman juga, misalnya saat mereka istirahat kita tidak melakukan mereka istirahat untuk mengerjakan PR-nya tadi. Itu salah satunya. Mungkin kalau karena kita mau mendidik anak untuk lebih yang baik itu tidak segampang membalikan tangan ya, proses. Mungkin seperti itu. Mereka akan belajar kalau saya ini tidak mengerjakan PR, tadi saya tidak istirahat, saya tidak bisa makan. Mungkin bisa seperti itu. Kalau masih berlanjut terus mungkin kita bisa juga pendekatan dengan orang tua. Ini mereka dasar dari orang tua mereka, mungkin di keluarganya mungkin ada sesuatu, ya mungkin ada pekerjaan, mungkin ada ya sehingga menghambat anak yang tidak melakukan pekerjaan. Kita bisa cari tahu. Bisa seperti itu. Mungkin ada teman-teman. Tambahan dari saya, dari baik kalau dari saya sarankan bila perlu kesepakatan kelas itu yang kita buat juga dengan kesepakatan konsekuensi. Bukan, maksudnya kesepakatan bukan hanya antara guru dengan anak, melainkan bila perlu campur tangan dengan orang tua juga. Sehingga ketika kita tahu konsekuensinya untuk tidak kerja PR, konsekuensinya mungkin ya bawa kayu atau kalau tidak ke gereja bawa kayu, orang tua juga tahu. Sehingga di rumah kita tahu bahwa pendidikan keluarga itu pendidikan yang paling pertama. Jadi mungkin orang tua bisa tahu, sudah kerja PR atau belum, atau pas hari Sabtu mau pergi ke gereja, kan kita sudah komitmen sama orang tua. Tidak pergi ke gereja berarti besok akan bawa kayu gitu. Jadi orang tua juga berikan motivasi supaya anak itu bisa ke gereja sama orang tua. Iya, berarti harus kerjasama juga dengan orang tua. Jadi pendekatan yang orang tua juga Untuk ini terima kasih. Saya menambah dari ada kedua teman-teman, saya menambah untuk mengatasi anak tersebut, anak yang susah untuk menyelesaikan PR itu, mungkin salah satunya itu dari kita guru.
Jadi kita setiap hari ketika kita memberikan tugas ini, jadi besok kita harus periksa dan memberikan nilai. Nah, jadi itu harus terus sehingga anak yang mereka akan terbuka, oh saya kalau sudah seperti ini otomatis saya tidak akan mendapatkan nilai. Jadi pemeriksaan PR itu harus dilakukan setiap hari sampai kebiasaan itu pola menjadi budaya, baru kita ini bisa ada jeda seperti itu. Oke. Sebelumnya memberikan hadiah. Kalau untuk kami di bawah biasanya kalau anak-anak yang lebih dulu menyelesaikan tugasnya kan kami biasanya berikan hadiah mungkin hanya dengan bilang oh anak ini dapat bintangnya ini, yang lain ini bintang yang satu kalau Penghargaan. ini ya memotivasi anak untuk bisa lebih untuk anak Motivasi menggunakan penghargaan atau untuk penyemangat mereka. Oke, terima kasih untuk Betty dan teman-teman semuanya ya. Saya kira materi saya sampai di sini ya, menyangkut waktu sudah siang. Mungkin ada saya minta untuk umpan balik untuk 2 orang, tidak semuanya mewakili. Mungkin saya minta dari Ibu Betty dan Ibu Mei umpan balik untuk kegiatan ini. Untuk kamera dapat jadi bisa minta untuk 2 orang ke depan. Jadi bisa menjawab pertanyaan itu, bagaimana perasaan ibu setelah mengikuti, karena di sini banyak ibu ya. Apakah tidak lanjut setelah terlambat kembali? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya merasa sangat senang bahwa materi-materi yang diberikan itu sebenarnya sangat berguna bagi lembaga ini. Kita bukan sedang kejar pengetahuan, tapi lebih kepada budaya positif yang perlu kita tanamkan di lembaga ini. Bukan soal orang pintar, tapi minimal orang kita harus melatih anak berkarakter baik, beretika baik. Jadi salah satu yang harus kita terapkan ini adalah budaya positif tadi. Jadi menurut saya budaya positif pada hari ini materi ini sangat luar biasa. Dan untuk tindak lanjut setelah mendengar materi yang baru saya ikut ini, kita berusaha bersama. Kalau dari secara pribadi saya berusaha agar bisa mengambil tindakan-tindakan yang sebenarnya kita sebagai penghukum kita bisa ubah menjadi, artinya bertahap, bukan satu kali langsung dari penghukum kita menuju manajer, itu sangat mustahil. Tapi dari penghukum kita turun menjadi sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir kita perlahan-lahan untuk menjadi manajer. Begitupun di motivasi belajar tadi, setelah dia motivasi dia hanya kena takut hukuman, nah kita berubah menjadi kena penghargaan. Setelah itu baru kita tumbuhkan motivasi internal sehingga dia tidak terpengaruh oleh orang luar, hanya kena takut hanya karena ini. Tapi dari saya ingin bahwa setelah ini kita bisa menerapkan kita khususnya di dalam kelas kita masing-masing, kita bisa mengambil seperti posisi kontrol itu, kita perlahan-lahan mulai dari penghukum perlahan-lahan hingga sampai ke tahap posisi kontrol sebagai manajer. Itu dari saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Ibu Mei yang sudah memberikan umpan balik. Terima kasih. Berikutnya saya minta satu lagi untuk memberikan umpan baliknya kepada Ibu Betty. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya sangat bahagia, senang karena ada banyak hal yang sudah saya temui di sini, yaitu bagaimana menangani anak yang mengalami masalah, dan kita menggunakan berbagai macam teknik, yaitu seperti contoh tadi di segitiga restitusi itu, sehingga kita menangani anak itu dengan tahap-tahap yang sudah disediakan itu. Lalu tindak lanjut yang akan dibuat, saya akan berusaha untuk memperbaiki pola pembelajaran terutama di kelas saya dengan berbagai pendekatan yang sudah dipelajari pada hari ini. Oke, terima kasih Ibu Betty yang sudah memberikan umpan baliknya kepada saya.
Dan kita sudah 1 jam lebih untuk kegiatan ini. Ya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita, saya minta kita berdoa. Ibu Eda, saya minta untuk ibu kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kegiatan kami hari ini berjalan dengan lancar. Kegiatan kami telah selesai. Semoga kegiatan ini dapat kami implementasikan kepada anak murid kami agar di lembaga kami ini dalam lembaga kami ini dapat melakukan budaya positif ini dengan baik. Nama yang kudus kami aturkan jalan pelantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin.